Di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2019-2024, diharapkan bahwa setahun sesudah itu, di tahun 2025, maka wajah birokrasi kita lah birokrasi yang berkelas dunia atau the world class birokrasi. Capaian tersebut nampak perlu dikaji ulang karena mungkin tidak tercapai. Apa sebabnya? Mari kita bahas bersama. Saya kira tidak salah pemerintah Indonesia untuk menargetkan bahwa birokrasi kita tidak boleh kalah atau berbeda dengan birokrasi di negara-negara yang sudah maju. Karena itu kita mengejar ketertinggalan kita agar bisa menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Kenapa penting ini? Karena birokrasi yang berkualitas dan profesional itu sangat penting di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan diterapkan itu secara efektif dan efisien. Karena itu beberapa hal yang saya kira penting untuk kita perhatikan mengapa birokrasi yang berkualitas di dunia itu sangat penting. Karena dengan demikian, maka birokrasi yang berkelas dunia itu akan meningkatkan kinerja pemerintah. Birokrasi yang berkualitas akan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan daripada kebijakan berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan memastikan bahwa masyarakat menerima pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Birokrasi yang berkualitas itu akan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan daripada kebijakan itu dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Berikutnya adalah menarik investasi dan pertumbuhan ekonomi. Birokrasi yang berkualitas dapat meningkatkan iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat membantu menarik investor dan menghasilkan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan citra internasional. Birokrasi yang berkualitas dapat meningkatkan citra internasional suatu negara. Hal ini dapat membantu meningkatkan reputasi dan meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, mahasiswa, dan investor dari luar negeri. Yang kelima adalah meningkatkan pelayanan publik. Birokrasi yang berkualitas akan memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah adalah yang terbaik. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan masyarakat dan memastikan bahwa mereka merasa didukung oleh pemerintahnya. Nah, akibat dari birokrasi yang tidak berkelas dunia ini, yakni adanya birokrasi yang tidak terorganisir dengan baik, hanya dapat memiliki dampak yang serius pada kinerja pemerintah dan bahkan kehidupan masyarakat. Penurunan kinerja pemerintah, maka birokrasi kemudian tidak berkualitas. Akibatnya dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang dapat menyebabkan kinerja pemerintah itu akan menurun. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang disediakan dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Beberapa akibat yang saya maksud: pertama, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Birokrasi yang tidak terorganisir dengan baik itu dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini dapat merusak citra pemerintah dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga pemerintah yang dibentuk. Yang kedua, penurunan daya saing ekonomi. Birokrasi yang tidak berkualitas dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal ini dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi dan membatasi lapangan kerja kita yang tersedia bagi masyarakat karena kurangnya investasi. Yang ketiga adalah pelayanan publik yang buruk. Birokrasi yang tidak berkualitas bisa menghasilkan pelayanan publik yang buruk. Hal ini dapat membuat masyarakat tidak puas dan merasa tidak didukung oleh pemerintah. Berikutnya, tidak adanya kepastian hukum. Birokrasi yang tidak terorganisir dengan baik dapat membuat hukum tidak pasti dan sulit diikuti. Hal ini dapat membuat masyarakat merasa tidak aman dan tidak terlindungi oleh pemerintah.
Nah, oleh karena itu penting untuk memiliki birokrasi yang berkualitas dan terorganisir dengan baik untuk memastikan kinerja pemerintah yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas hidup daripada masyarakatnya. Jadi, membangun birokrasi berkelas dunia itu membutuhkan upaya-upaya yang terorganisir dan berkelanjutan. Beberapa cara yang saya maksud pertama adalah pentingnya rekrutmen dan seleksi pegawai yang berkualitas. Penting untuk memiliki rekrutmen dan seleksi yang berkualitas untuk menarik kandidat-kandidat terbaik dan paling kompeten. Proses ini harus transparan, adil dan terbuka, serta melibatkan pengujian kemampuan dan keterampilan yang relevan. Di beberapa negara-negara maju, bahkan pemerintah bekerja sama dengan pendidikan tinggi secara khusus untuk membantu melahirkan kandidat-kandidat yang berkualitas, sehingga suplai daripada CPNS-nya bisa terjamin dan berkelanjutan. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan harus menjadi prioritas utama di dalam membangun birokrasi berkelas dunia. Pegawai harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga, standar kinerja jelas. Birokrasi yang berkualitas harus memiliki standar kinerja yang jelas dan terukur. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara efektif untuk memastikan bahwa kinerja birokrasi terus-menerus mengalami peningkatan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Birokrasi yang berkualitas harus transparan dan akuntabel dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat informasi yang relevan tersedia untuk umum dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan terukur. Yang kelima, penggunaan teknologi. Teknologi ini dapat digunakan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, meningkatkan efisiensi dan bahkan mengurangi birokrasi yang bertele-tele. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus menjadi prioritas di dalam membangun birokrasi yang berkelas dunia. Yang keenam adalah komitmen dari pimpinan. Pimpinan pemerintah dalam hal ini harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun birokrasi yang berkualitas dan memastikan bahwa birokrasi tersebut beroperasi dengan cara-cara yang transparan, akuntabel, dan efektif. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut di atas, maka melakukan perbaikan secara terus-menerus merupakan suatu kebutuhan, sebab suatu negara itu dapat membangun birokrasi yang berkualitas dan berkelas dunia jika dilakukan dengan cara-cara yang terorganisir, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa ciri birokrasi yang kita katakan berkelas dunia. Yang pertama itu dia transparan. Birokrasi yang berkelas dunia harus transparan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia untuk umum atau untuk publik dan memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar di dalam proses pengambilan keputusan. Saya kira ini merupakan pekerjaan rumah daripada pemerintah. Yang kedua adalah akuntabel. Birokrasi yang berkualitas harus akuntabel dan dalam tindakannya maupun keputusannya. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, efektif dan efisien. Birokrasi yang berkelas dunia harus efektif dan efisien di dalam pengambilan keputusan dan dalam menjalankan kebijakan. Hal ini memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara optimal dan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak positif bagi masyarakatnya. Yang keempat, pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi yang berkualitas harus menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan terus-menerus melakukan upaya-upaya peningkatan yang akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ada regulasi yang ada dalam pemerintah kita, tetapi bagi pemerintah daerah, keinginan untuk melakukan penilaian dari masyarakat terhadap pelayanan mereka belumlah menjadi sebuah gerakan bersama. Ciri berikutnya adalah terus-menerus melakukan perbaikan. Hal ini tentu melibatkan standar pelayanan yang tinggi, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan akomodatif terhadap perubahan yang diinginkan. Berikutnya adalah keterbukaan.
Birokrasi yang berkelas dunia harus terbuka terhadap partisipasi publik dan mendapatkan masukan dari masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang dilakukan atau dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ciri yang ketujuh adalah inovatif. Birokrasi yang berkualitas harus inovatif di dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakannya. Hal ini melibatkan pencarian solusi baru untuk masalah-masalah yang dihadapi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedelapan, etika dan integritas. Birokrasi yang berkualitas harus memiliki tingkat etika dan integritas yang tinggi di dalam tindakan dan keputusannya. Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus mempertahankan tingkat integritas dan upaya mereka untuk memberantas korupsi. Ciri-ciri ini dapat membantu memastikan bahwa birokrasi beroperasi dengan cara yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terus-menerus melakukan upaya perbaikan di dalam pelayanan publiknya. Contoh yang kita bisa lihat adalah Singapura, yang memang memiliki birokrasi yang efisien dan efektif, serta berkelas dunia. Beberapa ciri-ciri birokrasi Singapura yang dapat kita soroti, yang pertama juga adalah akuntabilitas ya. Birokrasi Singapura itu sangat akuntabel dalam tindakan dan keputusannya. Dan pihak-pihak yang bertanggung jawab itu dapat mempertanggungjawabkan atas apa tindakannya. Yang kedua, efisiensi. Birokrasi Singapura itu terkenal karena efisiensi di dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakannya. Hal ini memungkinkan sumber daya untuk digunakan secara optimal dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat bisa dicapai. Yang ketiga, inovatif. Birokrasi Singapura cenderung menjadi inovatif di dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini melibatkan pencarian solusi baru untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka dan dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ciri yang keempat adalah pelayanan publik yang berkualitas. Singapura sangat terkenal dengan pelayanan publiknya yang berkualitas dan berorientasi pada konsumen atau customer. Birokrasi Singapura memastikan bahwa standar pelayanan itu sudah tinggi, yang tertinggi, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan akomodatif terhadap perubahan yang ingin dilakukan. Nah, bagaimana dengan Korea Selatan? Ini juga memiliki ciri-ciri birokrasi yang dikenal dengan efisien dan efektif. Beberapa ciri birokrasi Korea Selatan yang kita bisa lihat, pertama adalah teknologi. Birokrasi Korea Selatan menggunakan teknologi tinggi dalam pengambilan keputusan dan dalam implementasikan kebijakannya. Penerapan teknologi ini dalam rangka untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan meminimalkan birokrasi. Yang kedua, inovasi. Birokrasi Korea Selatan berinovasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan daripada kebijakan yang mereka putuskan. Hal ini memungkinkan mereka menemukan solusi baru untuk masalah-masalah yang dihadapi dan mempercepat pertumbuhan ekonominya. Yang ketiga adalah profesionalisme. Birokrasi Korea Selatan sangat profesional di dalam tindakan dan keputusannya, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab itu dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Yang keempat, keterbukaan. Birokrasi Korea Selatan terbuka terhadap partisipasi publik dan mendapatkan masukan dari masyarakatnya di dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan kebijakan mereka. Hal ini betul-betul bisa dipastikan bahwa kebijakan dan tindakannya itu yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Berikutnya adalah etika dan integritas. Korea Selatan memiliki budaya yang kuat dalam hal etika dan integritas. Di dalam tindakan dan keputusannya, pihak-pihak yang bertanggung jawab itu di dalam birokrasi itu harus mempertahankan tingkat integritas dan senantiasa menjaga kepercayaan yang dia peroleh dari publik. Yang keenam adalah pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi Korea Selatan itu sangat memperhatikan kualitas pelayanan publiknya dan senantiasa berorientasi pada masyarakatnya. Birokrasi Korea Selatan memastikan bahwa standar pelayanannya itu yang diberikan sangat tinggi dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan sangat akomodatif terhadap perubahan. Yang ketujuh,
Kepemimpinan yang kuat juga merupakan faktor penting di dalam menjaga kualitas birokrasi. Korea Selatan memiliki kepemimpinan yang kuat yang mendorong perubahan positif dan terus memperbaiki birokrasinya. Ciri-ciri ini membantu menjelaskan mengapa birokrasi Korea Selatan itu dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Birokrasinya Korea Selatan itu mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, sangat efisien dan efektif, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Satu lagi kita bisa ambil contoh, yaitu birokrasi Jepang. Ini juga salah satu birokrasi terbaik di dunia. Beberapa ciri-ciri birokrasi dunia yang kita lihat dari Jepang pertama adalah hampir sama di kedua negara lainnya, itu efisiensi. Birokrasi Jepang terkenal karena efisiensinya di dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Birokrasi Jepang mampu menghasilkan keputusan yang cepat, akurat, dan efektif. Yang kedua yang kita kenal adalah budaya kerja yang kuat. Jepang memiliki budaya kerja yang sangat kuat dan disiplin tinggi yang tercermin di dalam cara birokrasi bekerja. Birokrasi Jepang mendorong kesadaran akan tanggung jawab dan integritas, serta penekanan pada kerjasama dan konsensus di dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah kompetensi. Birokrasi Jepang diisi dengan pegawai-pegawai negeri yang sangat kompeten dan terdidik, yang menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Hal ini memungkinkan birokrasi Jepang untuk menghasilkan keputusan yang tertransformasi secara akurat dan efektif. Ciri yang keempat adalah keterbukaan. Birokrasi Jepang memiliki sistem yang terbuka dan transparan di dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah dihasilkan. Masyarakat dapat memberikan masukan dan berpartisipasi di dalam proses kesemuanya itu. Yang kelima adalah orientasi pada pelayanan publik. Birokrasi Jepang sangat memperhatikan kualitas pelayanan publik dan berorientasi pada konsumen atau masyarakat. Birokrasi Jepang memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakatnya itu sudah standar tinggi. Dalam hal ini, baik dari sisi kualitas, kecepatan, maupun ketepatan. Yang keenam, kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat juga merupakan faktor penting di dalam menjaga kualitas birokrasi Jepang. Birokrasi Jepang memiliki sistem yang mendorong kinerja yang baik serta melakukan inovasi, dan juga memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam birokrasi tetap menjaga integritas dan profesionalitas dalam tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Ciri-ciri ini membantu menjelaskan kepada kita mengapa birokrasi Jepang itu dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Birokrasi Jepang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efisien dan efektif, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Lalu bagaimana Indonesia jika ingin memiliki birokrasi berkelas dunia? Maka langkah-langkahnya kita bisa lakukan sebagai berikut. Pertama, reformasi birokrasi. Pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas pegawai negeri sipilnya, melakukan penyederhanaan prosedur, melakukan upaya peningkatan efektivitas dan pengurangan birokrasi yang tidak perlu. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus meningkatkan transparan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan adanya akses informasi publik yang lebih baik, serta peningkatan partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendorong inovasi. Yang ketiga adalah mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Pemerintah harus mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di dalam pelaksanaan tugas-tugas di birokrasi, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM di birokrasinya melalui upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan insentif dan reward untuk pegawai yang berkinerja dengan baik. Berikutnya adalah peningkatan orientasi pelayanan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa birokrasi berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.
Berikutnya, mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Pemerintah juga harus bisa mengadopsi praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil membangun birokrasi yang berkelas dunia. Misalnya seperti yang kita contohkan di awal, yakni Jepang, Singapura, maupun Korea Selatan. Berikutnya, mengatasi korupsi dan nepotisme. Pemerintah harus mengatasi korupsi dan nepotisme yang menjadi masalah dalam birokrasi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengawasan, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Berikutnya, menjalin kerjasama dengan sektor swasta. Pemerintah juga dapat menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk memberikan atau untuk memperkuat kapasitas birokrasi, termasuk dalam hal ini pengembangan teknologi dan pelatihan terhadap SDM aparatur. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia bisa membangun birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Apa yang kita hadapi di saat ini bagi Indonesia adalah terkait dengan persoalan bagaimana menghadapi beberapa tantangan. Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam upaya membangun birokrasi yang berkelas dunia. Di antaranya masih adanya budaya birokrasi yang masih rendah. Budaya birokrasi yang masih rendah dan kurang profesional ini menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya membangun birokrasi yang berkelas dunia. Hal ini tercermin dari rendahnya moralitas, etika, dan integritas di kalangan pegawai birokrasi, serta tingginya korupsi dan nepotisme, terutama di kalangan pimpinan. Yang kedua, sistem pengawasan lemah. Sistem pengawasan di Indonesia ini masih lemah dan rentan terhadap intervensi politik, sehingga memungkinkan terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan negara. Yang ketiga, rendahnya kualitas SDM. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di birokrasi, namun masih diperlukan usaha yang lebih besar lagi di beberapa masalah yang masih dihadapi, diantaranya rendahnya kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir bagi pegawai negeri sipil sendiri. Berikutnya, perbedaan persepsi dan budaya organisasi. Birokrasi di Indonesia terdiri dari beragam instansi dan lembaga yang memiliki perbedaan persepsi dan budaya organisasi, sehingga mempersulit upaya koordinasi dan sinergitas di antara mereka. Berikutnya, peningkatan tuntutan pelayanan publik. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, maka tantangan bagi birokrasi juga semakin besar. Birokrasi harus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berikutnya, keterbatasan anggaran dan teknologi. Keterbatasan anggaran dan teknologi juga menjadi tantangan bagi birokrasi Indonesia dalam upaya membangun birokrasi yang berkelas dunia. Pemerintah harus mampu memberikan anggaran yang cukup untuk mengembangkan SDM dan teknologinya, serta mampu melakukan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikutnya, kebijakan publik yang belum optimal. Beberapa kebijakan publik yang belum optimal juga dapat menghambat upaya membangun birokrasi berkelas dunia, seperti regulasi yang kurang fleksibel dan birokrasi yang terlalu lamban, bahkan memperlambat proses di birokrasi, terlalu produktif membuat regulasi namun tidak untuk dilaksanakan, tapi yang terjadi malah menghambat.